Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, di episode 30 ya. Hari ini kita ditemani oleh dua orang sahabat nih ya. Yang satu namanya Bang Martin nih. Satu lagi Mas Hari. Nah, apa kabar nih Mas? Oh, kabar sehat-sehat, baik. Sehat ya. Kabar baik suka kita. Oke. Kayak berhubung mereka berdua ini kelahiran tahun 70-an ya. Generasi all. Jadi kita kali ini temanya mengenang Orde Baru nih ya. Dalam artian kan Pak Harto ini banyak yang apa ya? Kalau kades berbeda, itu mah zaman sekarang. Kita mengenang masa lalu aja, Bang. Sekarang dong, tantangan 2023 itu berat, Bang. Nanti episode berikutnya kita yang apa, Bang? yang baik-baik aja kita. Aja just to know. Masa lalu yang kalau mau tidak pernah diungkit. Apa itu? Sejarah PKI. Nah, kita tanya dulu Bang Martin, waktu SMA dulu tahun berapaan? Nah, makanya angkatan kita SMA 1 ompok. Ya kan, setelah adik gua lagi. Gua mah Ada 5 tahun. Gua mah 98. Dia mah beda 5 tahun aja. Beda 5 tahun ya, berarti 91 ya? 91 ya. Sekarang sama adik gua, angkatan adik gua ternyata. Dulu gimana itu Bang, dulu pas SMA? Ospeknya gimana tuh, mosnya? Ya SMA ya asik ya sebenarnya ya. Pokoknya banyak ragamnya sih. Kita berbaur dengan orang lain gitu. Jadi pembelajaran itu sebenarnya emang didiknya itu SD, SMP, SMA itu yang diambil ya yang pendidikan baik-baik gitu ya. Itu pengaruh itu sama hidup kita itu. Kalau kecilnya kita dibiasakan teladan gimana ya, nanti ke depannya kita udah biasa. Jadi nggak kaget gitu. Kalau dulu mengalami ini enggak kekerasan fisik ya pas ospek itu dulu? Oh, zaman SD pernah ya. Di apa namanya itu? Buku pernah gitu ya. Nggak pakai apa dihukum gitu. Sering lah. Untuk kalau kita baik-baik sih nggak bakal terjadi gitu ya. Kalau bangsa tampar menampar ya. Bagaimana kitanya sih sebenarnya mah? Kembali kepada diri kita masing-masing gitu loh. Gitu. Nah, kalau Mas Ari ini kan di Cilacap mungkin ya? SMA di Cilacap ya, Mas ya? Dulu gimana tuh Mas pas begitu masuk SMA? Ospeknya kayak gimana tuh? Ya kurang lebih ya sama Ya. sama ya itu tadi kalau zaman dulu itu memang pembentukan ke karakter ke moral itu lebih ini Beda sama sekarang. beda. Kalau dulu kan zamannya P4 itu loh. Nah, setiap kali pokoknya yang kerasa itu dari SMP ya Sampai kuliah sampai 4. sampai aku masuk kuliah itu masih ada penataran P4 dan itu sebenarnya penting kalau menurutku itu buat pembentukan karakter atau apa ya. Berarti kalau orang sekarang ngomong NKRI harga mati, Mas Ari udah hafal Pancasila ya? Nah, Butir-butirnya juga butir-butir sebenarnya. dari SD itu kita itu diajarkan Pancasila plus butir-butirnya gitu. Cuma saking terlalunya monoton ya Pancasila itu sebenarnya bagus, cuma karena monoton jadi bosan orang. Yang sebenarnya dilakukan itu aksi-aksinya, dijalankan butir-butirnya, gitu loh. Jangan kita ada kayak ini ya, oknum ini ya, kita apa namanya tuh, ya kopasjat ya, nggak tahu ya. Ya, tapi hatinya tidak mencerminkan Pancasila gitu loh. Tapi tidak semua ya, saya sebut oknum aja ya. Iya, Oknum itu mah. Oknum di negara Wakanda. Terus ini masalah apa tadi disebut kekerasan fisik gitu ya. Kalau menurut saya gitu pada zamannya dulu itu kekerasan fisik itu kita anggap itu bukan sebagai kekerasan, tapi sebagai bentuk cara untuk mendisiplinkan kayak gitu. Dengan cara itu udah ceritanya itu apa ya? Udah paling titik paling itulah. Secara memang paling akhir tuh cara mendisiplinkannya itu dengan cara tersebut gitu, dengan hukuman fisik kayak gitu. Jadi masalah dulu ditampar pakai penggaris, dilempar penghapus kayak gitu itu sudah biasa kayak gitu. Itu memang karena kesalahan dari kita. Gitu. Ya kalau dibandingkan dengan sekarang memang beda jauh banget. Sekarang repot bahaya. Malah sekarang menurutku itu murid-murid yang kurang ajar sekarang malah. Gitu. Kalau zaman dulu
nggak ada murid kurang ajar ke guru itu ya hukumannya kayak itu tadi gitu. Jadi nggak ada murid yang kurang ajar kalau menurut saya zaman dulu gitu. Nah, Mas Ari, kalau zaman dulu pas zaman Pak Harto itu apa sih Mas yang paling diingat gitu ya? Artinya kita mengenang aja lah ya, mengenang zaman dulu ya. Beliau kan walaupun bagaimanapun beliau orang yang berjasa ya gitu ya kepada yang baiknya aja kita kenang gitu. Yang baiknya. Nah, kalau menurut saya itu nggak ada berita jelek. Ya nggak? Iya. Pada saat itu, iya pokoknya pada zaman Soeharto nggak ada berita buruk. Semua berita itu baik. Dan semua langkah-langkah yang ditempuh sama aparatur negara itu sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden. Gitu. Menterinya siapa? Harmoko. Ya, itu sesuai dengan itu. Terus dan apa ya? Kayaknya itu, oh iya itu tadi hal-hal yang jelek itu nggak ada. Masalahnya udah pasti nggak mungkin di blow up, nggak mungkin keluar lah berita-berita yang jelek-jelek kayak gitu. Oh ya udah, silakan. Walaupun bagus tapi ada kejelekan juga ya. Iya, masalah jelek sih. Iya, enggak maksudnya Beritanya. emang berkaca kalau kita belajar dari luar negeri, rejim Orba 32 tahun itu kan mereka juga begitu kan. Ya. Merasakan kejelekannya sekarang mungkin dulu mangga kali. Apa namanya? Enggak, jadi kan pemimpin mah ngikutin dunia semua juga. Ya. Masalah korupsi nepotisme itu mah semua juga udah pasti ya. Benar gak? Kita sekarang lebih edan lagi. Ya, emang sih tolak ukurnya kita kan yang baik-baik saja, pembangunan apa gitu kan, semua suasana penerbangan apa gitu kan, menteri-menteri juga sebenarnya bagus, murah, masih murah gitu. Mereka pokoknya mah asik lah untuk Soeharto gitu ya. Kalau ini Bang, kalau uang jajan nih zaman Bang Martin masih inget gak? Waktu SMA itu berapa tuh Bang? Waktu zaman Orde Baru. Kalau uang jajan sih Angkot berapa? murah ya itu ya. Saya naik sepeda sih waktu itu sekolahnya. Ya. Dari GoPay 200 SD SMP gitu. Waktu itu aja SMA saya bayaran 10.000 loh. Saya bayar semua loh langsung loh. Berapa? 6 bulan lagi saya bayar 60. Langsung dicap-capin udah saya kata saya udahlah. Murah kalau negeri itu bagus. Pendidikannya juga lumayan lah walaupun kita banyak orang gitu ya, walaupun buku satu dibagi 2 meja itu. Tapi kita belajar gitu loh. Ya waktu buka ganti-gantian buku 2 orang itu 1 bukunya. Ya dulu saking keterbatasan dana ya. Tapi gratis loh ya. Nah, betul. Tapi gratis daripada di swasta ya. Ya kan? Ya sebenarnya pemerintah programnya bagus banget. Pendidikan pengentasan kemiskinan gitu ya. Yang pinter-pinter. Hah? Dulu bukan buku Iya. cetak. Iya, buku cetak. LKS juga ada. 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 Kalau Mas Ari masih inget gak Mas? Uang jajan dulu berapa Mas? Ya kalau dari SD itu dari yang Rp25 sampai naik SMA itu yang pasti uang bensin. Bensin masih sekitar Rp300 kayaknya waktu itu ya. Iya, bensin masih Rp300. Iya. 2.500 liter itu. Kecil ya? Iya, makanya Mas gitu. Dulu itu pegang duit 1.000 itu udah cukup. Begitu. Zaman SMA lah. Tanah kocak Bener ya. Ya sekitar segitu ya. Nah, kalau untuk ada pelajaran yang difavoritin nggak Mas waktu zaman dulu? Suka belajar gak apa? Sejarah. Oh sejarah. Iya, saya emang senangnya geografi sama sejarah. Itu yang saya suka gitu. Kalau yang namanya matematika, fisika, aduh. Ya jauh gitu. Ya, masa Pak, SMA kan dulu masih pembagian A1, A2, A3 gitu ya. Ya. Saya naik kan pembagian itu kelas 2. Kelas 1 kan masih umum. Naik kelas 2 kan langsung masuk ke A2, A1, A2. Saya masuk A2, A1. IPA, iya, saya masuk di A1. Cuma bertahan 3 jam. Saya minta pindah ke kepala sekolah. Nggak kuat, anak-anaknya nggak asik. Saya minta ke A4, kelas bahasa. Kalau rajin IPS bahasa santai. Bahasanya spesifik nggak ada Inggris apa bahasa? Waktu itu bahasa yang Sastra kebanyakan. waktu itu difokuskan ke bahasanya Inggris sama Prancis waktu itu. Iya. Cuma waktu itu saya sama bagian apa ya? Saya nggak dimasukin ke A4, dipindah ke A3. Jadi anak IPS aja udah gitu.
ceritanya begitu. Jadi saya tuh sebenarnya di A1 gitu, tapi itu saya nggak kuat dengan lingkungannya itu. Ini anaknya kayak gini amat kayak gitu, jadi saya minta pindah. Kalau Bang Martin apa nih Bang? Apa ya pelajaran? Kalau saya semua suka pelajaran, kecuali kimia ya, pusing ya. Kimia saya nggak kuat ya. Sama bahasa Inggris, tensis dulu saya vocabulary itu tensis itu saya nggak bisa dulu. Tensis past tense itu sampai sekarang juga saya nggak bisa. Susah ngertinya gitu ya. Kalau sejarah saya jago, 9 saya sejarah. Nah, semua saya pelajari. Jadi kalau sejarah itu apa yang guru baca saya tahu semua karena saya udah belajar dulu. Tekniknya begitu ya. Kalau saya pelajaran seminggu ke depan itu dari sekarang udah pelajarin dulu. Jadi udah di otak gitu loh semua. Gitu. Kayak matematikanya saya pernah debat sama bu guru. Bu guru ngajar, saya debat ini begini teori-teori saya gitu kan. Sampai ibu mikir lagi, akhirnya benar teori saya. Sama bahasa Inggris saya juga kalau untuk vocabulary percakapan ya itu jago. Saya modal dasarnya cuma megang kamus, teknik 1, teknik 2 kamus. Jadi apapun bacanya saya tahu gitu, mengerti. Pernah suatu saat sama teman saya Boni Triana sebelahnya bahasa Inggris, kita ngobrol, diomelin. Sampai sama ibu gurunya disinggung kita. Kamu mentang-mentang jago bahasa Inggris yang ngobrol aja duaan. Semua diomelin, aduh soto ini ya. Kamu awas ya gitu lagi dia Bu. Gitu. Akhirnya kami minta maaf gitu. Wih, luar biasa nih. Untuk informasi nih Boni Triana ini sekarang jadi sejarawan yang sangat terkenal nih ya. Nih. Sangat. Teman-teman bisa googling lah di Google itu Boni Triana. Nah itu temennya Bang Martin itu. Ya mau ngambil apa lagi nih di Belanda ya? Chris udah ya Chris ya. Chris Pangeran di Ponorogo udah. Dia mau meriam katanya. Rencana berlian Bang. Berlian ya. Berlian kerajaan Aceh apa siapa itu yang diambil Belanda ke sono. Itu mau diambil lagi katanya. Rencana sih itu. Juga ada ya. Inggris ada. Inggris juga. Susah ya mungkin. Ya. Informasinya itu gimana ya? Ya. Ya itu sekedar informasi. Masih ya itu Boni Triana gitu. Nah untuk Mas Hari nih Mas. Itu setengah jam. Oh, baru setengah jam ya. Oh, baru 12 menit. Masalahnya ini apa? Hitungannya kan per menit. Oh per menit ya. Oh iya. Oh iya siap. Waduh iya. Oke siap, tenang. Pihak manajemen nanti akan mengirim amplop kepada kalian berdua gitu. Tenang Bang, tenang. Kita minta waktunya Bang sebentar. Saya sebenarnya punya pertanyaan nih ke Mas Teguh nih ya. Saya nggak habis pikir kenapa kita rupiah sama dolar sama yang lain kita di bawah, kenapa itu coba. Minta pertanyaan, minta jawaban ya coba. Mata uang kita selalu direndahkan negara lain. Benar nggak? Coba. Wah itu mah jawabannya panjang tuh dan pusing juga gitu. Nanti Bang itu di episode berikutnya deh. Di episode berikutnya. Iya dong, kan zaman dulu kan masih murah dong. Ya. Nilai tukar kita itu Ya. benar nggak? Ingat masih zamannya Iya. 2.000, 3.000. Iya. Itu kita Betul. aneh. Negara asing cuman kecil segitu, tapi dia bisa bisnisnya banyak gitu loh. Kayak Eropa mah udah jangan diomong ya, jangan. Ya ada Sweden, Jerman, Britania, Spanyol gitu kan. Sekarang Singapura aja malah segitu. Bener gak? Bisnisnya banyak gitu loh. Aneh kan? Beda Bang, kalau zaman Pak Harto kan stabil dulu Mas. Dulu tuh programnya itu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan tuh. Kualitas, Pertumbuhan, pemerataan, sama stabilitas tuh. Trilogi pembangunan dulu itu. Saya ingat betul tuh. Masih pada ingat gak menteri-menterinya nih? Kita tes. Menteri Dalam Negeri siapa Bang ya, Abang? saya sih nggak terlalu gitu ya. Bukan. Nama-namanya saya pernah. Oh, siapa aja? Ada Suryadi Sudirja, ya. Tahu kan? Dalam Negeri itu. Ya kan pernah kan Suryadi Sudirja. Harmoko jelas. Basuki Sudirman, apa itu? Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur. Iya. Banyak tokoh-tokoh. Ginanjar. Ya, pokoknya mas saya itu sebenarnya respect sama menteri-menterinya Pak Harto. Ya. Banyak itu. Ada yang Emil Salim. Salim itu dedengkot. Yang saya hormati mah
Wapres Tri Sutrisno yang masih hidup sampai sekarang, mungkin dirawat, semoga beliau cepat sembuh. Ya, Patri ya. Patri tahu kan? Umar Wirhadi Kusuma, itu tokoh-tokoh bangsa sebenarnya yang harus di dulu pernah, kalau nggak salah pernah kesini bang itu Satri Trisno dulu waktu masih jenderal, masih jenderal ke alun-alun naik helikopter tuh. Saya waktu itu SD jadi tim penyambut saya dulu. jenderal zaman sekarang beda. Harus mati. Ya tidak banyak, tapi jenderal sekarang maaf ya, sombong kayaknya gitu ya. Contoh dong, Hugeng ya. Hugeng kan, jenderal Hugeng, contoh ya, pokoknya pendahulu kita aja. Polri zaman dulu itu ya. Iya, maksudnya humble, ramah gitu kan. Harusnya seperti itu aparat kita sekarang. Mohon dukung gitu. Benar nggak? Betul. Oke. Sekarang pergaulannya nih, kita kalau boleh dijawab ya Mas Ari ya. Kalau nggak mau jawab ya jangan. Nah, dulu mengalami kenakalan nggak dulu waktu SMA? Ya kalau kenakalan yang namanya apa sih, kenakalan remaja kayak itulah ya, kayak ada lah buat ya, namanya juga lagi nyari jati diri katanya gitu, teorinya kan kayak gitu, cuma tinggal kebablasan apa enggak kayak gitu. Ya kalau kenakalan sih sebenarnya lebih parah zaman sekarang apa ya. Tapi dulu punya geng nakal ya? Ya gini, Teman-teman nakal kan? geng nakal dari zaman dulu pun udah ada ya, cuma nggak separah sekarang. Cuman gini Mas, waktu zaman saya ini konfirmasi juga ya ke Mas Ari nih sebagai angkatan yang sebelumnya. Dulu itu anak-anak suka bawa ganja tuh, apa sih, kadang di tas kadang di kolong tuh ya. Jimeng gitu ya. Tapi emang sebebas itu gitu ya, sebebas itu apa serapih itu mainnya gitu ya. Saya kurang tahu. Kalau Mas Ari gimana? Bukan bebas enggak sih ya. Bahaya. Itu bukan. Kalau kan anak-anak nakal gitu. Ada sih 1-2 orang main. Ada lah ya. Kadang-kadang dulu itu lebih, kadang-kadang anak baik itu dititipin mau aja gitu. Iya. Solid gitu apa sih? Karena mereka itu disangka tidak bakal kayak Teguh Alim, nggak mungkin titipin ke Teguh ya. Ya, saya taruh udah nggak bakal diperiksa gitu loh. Iya, Anak Alim, cuman ketua OSIS, nggak ada yang cepu bang dulu tuh. Jadi itu walaupun beda rapi. kita nggak suka misalnya orang nakal nih, tapi tetap kita nggak pernah mereka juga malah ngelindungin kita gitu. Rapi. Ya kayak gitulah. Ya kurang lebih kayak gitu. Cuma yang jelas itu dulu nakalnya nakal kayak gitu ya. Kalau sekarang kan yang namanya geng-gengan sekarang malah kayak ya. Nah kalau yang kayak gitu kalau sekarang kan malah ngeri gitu, malah dipikir-pikir ini udah bukan kenakalan lagi, kriminal gitu, kelas berat gitu loh. Kalau dulu kan masih termasuknya apa ya, di piring apa ya, kayak gitu, ribut masih ya kayak gitulah, jadi masih dikatakan wajar kayak gitu sih kenakalannya gitu. Ya betul. Kalau Ke dalam ya, buka. Baru. siapa nih Pak? Apa lagi ya? Aduh. Oh dia bela orang. Kalau pemilu Mas, masih inget gak pemilu pertama kali Mas Hari dulu? Pemilu pertama itu, oh iya. Gini. Zaman dulu aku itu berapa tahun itu ikut aliran golput. Ya, itu pengaruh dari apa sih ya waktu itu ya? Enggak sih Gu, nggak tahu loh. Ya mungkin karena lingkungan juga Gu. Iya, jadi kebanyakan di situ milih. Nah, waktu itu emang ya bisa dikatakan masa mudanya itu berontak kayak gitulah, punya jiwa yang berontak, bisa mungkin istilahnya anak pang kalau zaman sekarang Pak ya,
yang anti kemapanan gitu, wah gak seneng kayak gini akhirnya golput dulu. Saya milih itu kapan ya, pertama ya lupa sampai. Kemapanan tapi benerin. Enggak, itu beda konteks bang, beda lagi. Bullshit semua tanpa uang gitu. Gak ada di dunia ini, gak ada. Itu harus lihat podcastnya Om Deddy Kobusier, dijelasin itu ada. Di dunia ini gak ada uang. Jadi kata Om Deddy, saya juga anti kemapanan, tapi saya harus ngejar uang, kata Om Deddy. Ada dijelasin. Sebenarnya konsep punk yang sebenarnya juga bukan nggak ada apa sih ya, Mereka juga berusaha kan? mereka itu orang-orang kaya Ya. kayak gitu. Aslinya zaman dahulu Aslinya, kalah. ya. Aslinya. Bukan kayak sekarang ya. Yang Kabur dari rumah, gabung sama teman. itu bukan punk, itu gembel. Justru pang yang aslinya biasanya punya sablonan tuh ya, usaha sablon gitu apa gitu. Cuman dia nggak mau ini tadi kamu dikekang ya, Mas. Betul. Ya. Jangan apa yang mati. Ya. Jarang kita tolong ke orang tua atau itu jarang. Jarang. Adanya aja jualan gitu. Apa hasil karya dia gitu ya. Nah, betul. Ibarat kayak taring babi tau nggak? Komunitas pang taring babi. Marginal lagu-lagunya. Tahu nggak? Dia jualan produk. Nah, main nanti kapan-kapan kita ke sana. Ke Coast the Red. Oh, gitu sih. Udah pada sukses bang, pada pindah sekarang. Udah kayak sudah humble. Ada. Ada yang baik, ada yang kayak Ya. Kita cukupin aja kali ya. Masih Masih ada. Apa lagi Mas? Zaman dulu ya, soal pertemanan. Nah itu kita interaksi dengan teman kayak gitu. Dulu itu benar-benar interaksi zaman dulu. Iya. Zaman dulu nggak ada yang kan udah pastilah belum ada yang namanya handphone, belum ada sama sekali. Tapi kita yang namanya kumpul itu pasti bisa kayak gitu loh. Betul. Biarpun kita nggak ada telat gitu ya. iya nggak ada sekarang kan di WA kumpul di sini ya jam segini, akhirnya yang datang cuma berapa orang. Udah nggak bisa, beda. Zamannya beda. Kalau zaman Zamannya dulu beda. biarpun belum ada kayak gitu, kumpul semua kayak gitu. Kalau zaman dulu ya nggak usah jauh-jauh kita grup pramuka, grup PMR apa misalkan itu ya ada itunya ya, itu di sekolah aja kita akrab gitu. Jangankan kita teman sekelas ya, teman kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3 ke bawahnya ke atasnya kita akrab semua. Kalau sekarang saya juga merasa minder, teman-teman reuni kumpul kadang-kadang nggak kumpul. Kadang basisnya udah bukan itu lagi, nggak cocok-cocokan gitu basisnya. Basisnya gitu loh, beda. Dunia itu semakin lama semakin perkembangan itu semakin kecil. Percaya nggak percaya gitu, karena waktu gitu. Terus gini Mas, kalau sekarang kan zaman sekarang kan lebih banyak pembulian tuh ya. Pembulian itu ya dari siswa ke siswa. Perasaan zaman dulu saya belum pernah gitu. Maksudnya mungkin ada ya. Maksudnya saya melihat ya, maksudnya bisa jadi gitu. Terus lebih ini loh, antara yang baik sama yang nakal juga nyatu gitu. Ibaratnya apa ya, simbiosis mutualisme gitu. Nggak tahu kalau zaman Mas Heri dulu ada gak Mas pembulian? Ya pembulian ya ada ya, termasuk saya juga dulu sering dibully juga Tapi gitu. nggak kena mental. Nah Sekarang betul, lebih langsung orang itu. Nah langsung viral. Kalau dulu kan kayak maaf ya kita Iya. ngomong sama orang tua ya, bapaknya kena sarimin kemana lu min? Sarimin tuh. iya, Patio, yuk ngambil nama orang orang tua, iya. Itu Tapi paling biasa aja. biasa. Jangan dipakai. Dan misalnya kalau ada yang berat, agak berat lah, bully gimana sampai kadang sampai dipukulin gimana juga, penyelesaiannya itu kekeluargaan kalau zaman dulu kan itu. Nggak sampai sekarang kan anak dibully, sampai yang dibully itu kan sampai mentalnya drop kalau sekarang. Gitu, karena saking tereksposnya keluar, semua orang bisa tahu. Kaseto banyak liburnya ya dia menurut. Apanya? Libur terus Kaseto ya. Salah satu pendidik anak yang baik. Waktu zaman Orde Baru kan gak banyak kerja Kaseto kan. Iya. KPAI ada KPAI kan bertabakan, ada yang suka, ada yang enggak. Paling Kaseto dulu zaman Hari Anggara juga Kaseto masih kecil kali ya. Iya, belum. Kaseto belum kayaknya belum. Masih SMA kali ya? Belum muncul kayaknya. Bisa asli ya. Hari Anggara. Hari Anggara ya. lebar ya. Itu kayaknya Kaseto belum muncul zamannya Hari Anggara, belum. Iya. Jadi gini ya, kalau saya tarik kesimpulan ya, itu bully membuli sebenarnya
kalau kita sudah dewasa seperti ini malu sendiri. Oh ya pasti. Ya benar gak? Iya. Malu sendiri gitu loh. Kita punya musuh, gelut, nonjok orang. Kalau kita udah dewasa, punya pemikiran, malu kenapa gitu? Kayaknya gue merasa utang budi ya, takut dipertanggungjawabkan di suatu hari kan, bener gak? Ya kita sama itu orangnya maaf udah meninggal, almarhum kan kita kan jadinya tidak enak, bener gak? Kita punya salah gitu kan. Kalau bisa jangan. Ya, oke lanjut. Udah kali ya. Oh iya. Oke, teman-teman, berhubung ini waktu yang memisahkan kita. Oh ya, mungkin pesan dari Bang Martin dulu ya, silakan ya. Ada pesan-pesan nggak buat generasi muda? Kalau tahun 2023 ini kita harus sat-sat kata orang. Bukan sat-sat lagi ya, sat-sat sama bak-bak apapun dihajar dikejar. 2023 tantangannya lebih berat menurut saya ya. Dari Januari ini kita harus fight gitu loh. Lanjut. 2023 Gimana? Oh menurut saya ya saya dukung tadi dari Bang Martin seperti itu. Aku sih yes gitu ya. Aku sih yes. Oke teman-teman, demikian diskusi kita kali ini ngalor ngidul ya, dan sudah pasti untuk kesimpulan ini part 1 ya. Part 1-nya ini, nanti part 2-nya akan saya bikin monolog ya. Nanti akan saya kaitkan dengan teori-teori psikologi lah. Bukan Darwin. ya. Evolusi. Waduh. Pertama Adam atau Ini kan pergaulan, Bang. Dulu kita belum jadi monyet tahun 98. Oke, ini part 1, nanti kita lanjut ke part 2-nya monolog ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu akan melayang ke masa lalu.